warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan anak dan proses pemerolehan bahasanya. Beberapa ahli pendidikan anak mempunyai definisi dan konsep masing-masing tentang anak dan bagaimana ia berkembang. Menurut Pestalozzi, berpendapat bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. 2. Menurut Rousseau, memiliki keyakinan bahwa seorang ibu dapat menjamin pendidikan anaknya secara alamiah. Dalam mendidik anak, orang tua perlu memberi kebebasan pada anak agar mereka dapat berkembang secara alamiah. Menurut Froebel, anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Menurut Maria Montessori, mempunyai pandangan tentang anak yang tidak terlepas dari pengaruh pemikiran ahli yang lain. Rousseau dan Pentazzoni menekankan bahwa pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Ketika lahir, anak secara bawaan sudah memiliki pola perkembangan psikis dan jiwa. Tidak dapat teramati sejak lahir, tetapi sejalan dengan proses perkembangan yang dilalui, maka akan dapat teramati. Pandangan tentang pendidikan anak dari paham konstruktivisme dimotori oleh para ahli psikolog yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Pada dasarnya, paham konstruksi adalah pembangunan pengetahuan yang aktif. 1. Kedua, anak mengkonstruksi, membangun pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya. Ketiga, bukan lain individu yang bersifat pasif, yang hanya menerima pengetahuan dari orang lain. Keempat, makhluk belajar yang aktif yang dapat mengkreasi atau menciptakan dan membangun pengetahuannya sendiri. Menurut Harlock 1980, secara umum manusia berkembang melalui beberapa tahap yang berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu. Terus, menurut dan dalam tempo perkembangan yang tertentu biasanya berlaku umum. Untuk lebih jelasnya, tahap perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian masa pralahir dimulai sejak terjadinya konsep lahir, seperti masa jabang bayi dari umur 1 sampai 6 bulan, umur 12 sampai 13 tahun, masa remaja, dan sudah dewasa, masa tengah baya 40 tahun sampai 60 tahun, masa tua 60 tahun sampai meninggal. Bagaimana anak berkembang dan belajar? Perkembangan menyadari bahwa gambaran pola perkembangan dapat merupakan dasar untuk memahami anak. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pola perkembangan anak, maka ada 10 prinsip di sini. Prinsip yang pertama, perkembangan menyangkut perubahan. Tujuannya, realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Dipengaruhi oleh kesadarannya akan perubahan tersebut. Kedua, prinsip kedua pengembangan adalah bahwa perkembangan awal lebih penting pada perkembangan selanjutnya. Prinsip ketiga, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan bahwa perkembangan batas bagi perkembangan. Keempat, prinsip keempat adalah bahwa pola perkembangan dapat diramalkan, walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Kelima, prinsip kelima, perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Keenam, prinsip keenam, bahwa terdapat perbedaan individu dalam perkembangannya, sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Prinsip ketujuh, perkembangan adalah bahwa terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut pola pralahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak awal, akhir, masa kanak-kanak, dan masa puber. Kedelapan, prinsip kedelapan, perkembangan adalah adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Kesembilan, prinsip kesembilan, perkembangan adalah bahwa setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya baik fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Kesepuluh, prinsip kesepuluh, perkembangan adalah bahwa kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Berdasarkan beberapa pakar
di atas dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh individu yang sifatnya menyenangkan, berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Tahap memahami sesuatu pada anak menurut Brunner ada 3 tahap, yaitu tahap enaktif. Tahap ini menyajikan yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung, terlihat dalam memanipulasi, seperti mengotak-atik objek. B. Tahap ikonik. Kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan oleh anak berhubung dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulatif. C. Tahap simbolis adalah bahasa pola dasar simbolik anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Kedua, keaktifan cenderung menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksa tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Edward Duck dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam kerucut pengalamannya mengungkapkan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara belajar, tapi ia harus menghayati terlihat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasil. Keempat, pengulangan. Teori psikologi daya menerangkan bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri atas daya mengamat, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut yang dilatih dengan pengadaan pengulangan akan menjadi sempurna. Kelima, tantangan. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang, membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang akan banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan, apakah benar, apa salah. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguat bagi dirinya sendiri. Ketujuh, perbedaan individual. Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada 2 orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karena perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Memaksimalkan dan menumbuh suburkan literasi pada anak menurut Bahrum Mustifa adalah 1. Sediakan beragam artefak literasi untuk anak. Sediakan artefak seperti koran, buku, anak, pensil, dan semacamnya. Artefak-artefak itu harus dapat diakses oleh anak. Kedua, demonstrasi berbagai kegiatan literasi dan libatkan anak untuk mengalaminya. Perkembangan literasi dini tidak begitu sangat terjadi. Diberikan waktu mengobservasi dan berpartisipasi. Ketiga, demonstrasi berbagai peristiwa literasi dan libatkan anak-anak dalam peristiwa tersebut. Mereka terlibat dalam kegiatan literasi, maka sikap positif mereka akan literasi akan semakin muncul dan diperkuat ketika mereka melihat orang lain juga membaca dan menulis serta berbicara tentang apa yang mereka baca dan tulis. Demonstrasi interaksi, literasi, dan libatkan anak-anak di dalamnya. Keempat, lakukan diskusi tentang apa yang mereka lihat, lakukan dan alami termasuk berbagai buku mereka baca, musik yang mereka dengar, atau film yang mereka lihat. Kegiatan ini akan sangat membantu dan memaksimalkan perkembangan perolehan literasi mereka. Terima kasih, demikian adalah penjelasan, pembahasan tentang perkembangan dan bahasa anak. Di sini daftar pustakanya. Wassalamualaikum, saya Sylvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak TK dan SD belajar bahasa dan implementasinya? Bahwa memperoleh bahasa adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua hingga dapat memiliki kaidah tata bahasa yang baik, paling sederhana dari bahasa bersangkutan. Prinsip-prinsip dalam pemrograman bahasa pada anak. 1. Berlangsung dalam situasi informal. Anak-anak belajar tanpa beban dan berlangsung di luar sekolah. Kedua, pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus.
Ketiga, dilakukan tanpa sadar atau secara spontan. Keempat, dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Ada beberapa teori tentang pemerolehan bahasa anak, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan dan reaksi. Bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang terdapat rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Contohnya, seorang anak mengucap bilang kali untuk berapa kali. Pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar kata tersebut. Kedua, teori nativisme. Bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasa tata bahasa yang rumit dengan orang dewasa. Teori kognitifme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa bahasa itu salah satu di antaranya berbagai kemampuan. Teori ini bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara berbagai kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut teori kognitifme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa dari lahir sampai 18 bulan. Bahasa dianggap belum ada, anak hanya memahami dunia melalui inderahnya. 4. Teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara input dan kemampuan interaksi yang dimiliki pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan definisi konsep bermain menurut para ahli. Menurut Piaget 1951, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Kedua, menurut tim psikologi John Freeman dalam Utami Mundari, mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membentuk anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Ketiga, bermain menurut pendapat Elizabeth Horlock, setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. 4. Menurut Hughes, perkembangan anak dalam buku Children Play and Development mengatakan bermain merupakan hal yang berbeda dengan belajar dan bekerja. Suatu kegiatan yang disebut bermain harus ada 5 unsur, yaitu mempunyai tujuan permainan itu sendiri untuk mendapat kepuasan. Pertama. Yang kedua, memilih dengan bebas dan tas kehendak sendiri, tidak ada yang menyuruh ataupun memaksa. Ketiga, menyenangkan dan dapat menikmati. Keempat, menghayal untuk mengembangkan daya imajinatif dan kreatif. 5. Melakukan secara aktif dan sadar. Menurut Friedrich Froebel, bermain adalah merupakan proses belajar bagi anak usia dini. Anak diajak bekerja di kebun, bermain dengan pemimpin, bernyanyi, bekerja tangan, atau keterampilan. Menurut Cuthbert dan Smart dan Sharp, bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan, dan kenikmatan itu menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya. Ketujuh, menurut Andang Ismail, bahwa permainan adalah sebuah aktivitas bermain yang murni, mencari kesenangan tanpa mencari menang atau kalah. Kedua, permainan diartikan sebagai aktivitas bermain yang dilakukan dalam rangka mencari kesenangan dan kepuasan, namun ditandai pencarian menang atau kalah. Menurut Kim Prawil dalam As-Adi Muhammad, mengatakan bahwa bermain adalah usaha oleh diri, misalnya pikiran dan fisik, yang sangat bermanfaat bagi peningkat dan pengembangan motivasi, kinerja, prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan baik. Kesembilan, menurut Hans Stock dalam Andang Ismail, bermain adalah bagian mutlak dari kehidupan anak, dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak. Kesepuluh, bermain menurut Mulyadi secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak yang dilakukan secara spontan. Terhadap 5 pengertian bermain, suatu yang menyenangkan memiliki interistik pada anak. Kedua, tidak memiliki
memiliki tujuan ekstrik, motivasi lebih bersifat interistik. Ketiga, bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Keempat, melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Kelima, memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan lain sebagainya. Dapat kita lakukan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa anak. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada anak apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Perhatian, motivasi mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang.